Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Muhammad Rozi dengan nomor induk mahasiswa 230101041, di mana di sini saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia, bertempatnya di Kota Medan. Adapun maksud dan tujuan saya berada di sekeliling sini adalah untuk mengetahui dan memahami apa itu hutan sekunder, di mana hutan sekunder itu bisa digunakan untuk penanaman pohon kelapa sawit. Hutan sekunder adalah hutan yang dimana hutan ini bisa dijadikan untuk penyiapan lahan kebun kelapa sawit. Hutan sekunder ini sebenarnya adalah hutan yang sudah pernah dijamak oleh manusia, akan tetapi hutan sekunder ini tidak pernah diolah kembali. Makanya bisa kita lihat di sekeliling kita itu banyak sekali pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar ini adalah pohon-pohon yang sembarang, yang tumbuh karena tidak pernah ditebangi oleh manusia. Lalu untuk penyiapan lahan kebun kelapa sawit itu banyak sekali tahapan-tahapannya, yang dimana tahapannya itu yang pertama yaitu masuk ke land clearing. Land clearing adalah proses penyiapan lahan, yang dimana itu banyak sekali tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu bisa kita lihat itu mensurvei lahan. Setelah kita survei lahan ini, kita masuk ke pembersihan lahan, yang dimana yaitu banyak sekali tahapan-tahapannya. Akan tetapi saya di sini hanya dua item yang saya sebutkan, yaitu pertama mensurvei lahan, yang kedua yaitu tahapan pembersihan. Di dalam tahapan pembersihan itu yang secara mekanisasi modern menggunakan skala besar itu ekskavator, bulldozer, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk skala kecil secara manual yaitu menggunakan dengan parang babat, parang panjang, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan untuk menyimas secara manual, yaitu sebelum kita melakukan menyimas secara manual, kita harus mempersiapkan APBD terlebih dahulu. Yang pertama APBD harus kita pergunakan yaitu topi sebagai pelindung badan, dan yang kedua yaitu sepatu boot. Sepatu boot ini digunakan untuk melindungi kaki dari berbagai hal yang tidak diinginkan, yaitu dari semak belukar yang mengenai kaki. Dan dari skala manual kita itu menggunakan parang dan parang babat, yang dimana parang dan parang babat itu adalah alat yang bisa melukai kaki. Selain sepatu boot yang kita gunakan, kita itu perlu menggunakan topi. Topi ini gunanya untuk melindungi kepala dari berbagai hal yang tidak inginkan. Contohnya seperti ketimpahan pohon, karena ini adalah topi yang sangat kuat ketika kita gunakan. Di sini saya akan mempraktekkan menyimas dengan skala manual atau skala tradisional, yang dimana alatnya yaitu menggunakan parang panjang dan menggunakan parang babat. Baik, di sini saya akan mencontohkan cara menyimas yang benar. Untuk menyimak dengan semak belukar yang seperti ini itu bisa langsung diterapkan menggunakan parang babat, tetapi menggunakan parang panjang. Kenapa tidak menggunakan ini? Karena parang babat ini bisa
wajib menggunakan alat chainsaw, karena sudah pasti parang panjang ini tidak bisa kita gunakan. Bisa pun kita gunakan, pasti parang ini yang akan kalah oleh pohon ini. Baiklah semua sobat Painters, itulah adalah contoh dari penyimasan secara manual yang menggunakan alat parang panjang dan parang babat. Cukup sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan baik secara kata maupun secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Itu juara.